Alhamdulillah Anda masih bersama kami di sini di acara Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Wah, kalau muslimah soleha ataupun pemirsa yang baru ngeliat nih, baru nonton acara kita, aduh sayang banget untuk dilewatkan obrolan kita, karena obrolan kita itu mengenai potensi bisnis di balik lele Sangkuriang. Ternyata permintaan pasar yang besar di kota Bandung, di wilayah Bandung ini cukup besar sehingga Kang Cahyo memutuskan untuk berwirausaha di bidang budidaya ternak lele Sangkuriang. Aduh, luar biasa nih. Tadi setelah kita ngobrol-ngobrol tuh ya, ngobrolin masalah budidayanya sendiri, kemudian akhirnya kerjasama dengan temen yang dulunya basic sekolahnya juga di perikanan. Nah sekarang kita nanya ini, selama 2 tahun perjalanan dari awal merencanakan sampai akhirnya sudah berjalan, pasti hambatannya banyak ya? Iya. Bisa cerita nggak ke kita, itu hambatannya apa aja? Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa hasil panen kita mencapai 1 ton per bulan. Tentu itu tuh nggak instan langsung 1 ton per bulan. Itu butuh kerja keras dari kita sendiri kan. Karena emang dari awal banget tahun pertama kali kita panen itu kita cuma dapat berapa ya dulu ya? 100 kg kalau nggak salah itu. Ya, itu 100 kg membutuhkan waktu 3 bulan itu kan. Dari situ kita kembangkan lagi ya, tentunya di selama proses itu banyak banget lah pokoknya hambatannya, karena kan ini bisnis makhluk hidup. Kita harus memperlakukannya juga ini ya secara kehewanan. Ya, jadi kalau kita berusaha untuk dalam bidang makhluk hidup, kita kan nggak bisa menjamin makhluk hidup itu akan hidup. Kita nggak bisa menjamin makhluk hidup itu akan hidup sampai dengan waktu yang kita tentukan. Kita nggak bisa memastikan lah, istilahnya nggak ada garansi khusus kalau ini loh ikan kita menanam 30.000 ekor lele itu akan panen 30.000 ekor lele juga gitu kan. Pasti ada aja ikan lele yang mati, karena itu kan emang banyak banget lah dalam satu kolam itu persaingan untuk hidup gitu loh. Jadi salah satu hambatannya sendiri untuk bagaimana sih kita mengontrol agar si kematian atau mortalitas dari ikan lele itu kecil gitu. Itu salah satu hambatan juga, karena kita juga pernah mengalami satu kolam tiap hari ikannya mati nyampe berapa 20 kilo sampai 100 kilo gitu pernah dalam satu hari gitu kan. Selama 2 minggu itu kan lumayan menguras hati. Sangat kecewa ya. Kalau kecewa, ya kita sebagai pengusaha itu jangan kecewa, cuma kita harus mengambil itu sebagai pelajaran. Apa sih ini? Kita harus mencari tahu apa sih penyebabnya, kenapa ini ikan saya mati semua gitu. Apa salah makan? Apa salah makan? Ya, kita harus menganalisis lagi, kita harus flashback apa sih yang terjadi gitu. Oh, ternyata setelah flashback inilah yang terjadi, inilah penyebab kenapa ikan lele pada mati gitu kan. Jadi untuk hambatan sendiri itu salah satunya. Kemudian yang kedua, karena kita masih menggunakan cara konvensional, kita masih sangat tergantung banget sama alam gitu. Misalkan kayak kondisi sekarang hujan enggak, itu kan pasti akan mempengaruhi juga untuk hasil budidaya. Karena kalau sesuai aturannya sih kalau misalkan habis hujan itu tidak boleh dikasih makan, karena kan nafsu makan dari ikan itu sendiri berkurang gitu kan. Jadi otomatis kalau kita kan semua itu yang penting terukur aja. Kalau misalnya kita nggak mengasih makan 1 hari, otomatis ya kita panennya akan mundur 1 hari gitu aja terus. Jadi kalau misalkan tiap hari hujan terus itu kan dikasih makan juga? Kasih makan dikit, kemungkinan sih hasil panennya akan mundur jadwal gitu aja sih. Tapi semua hambatan-hambatan itu pasti ada dalam usaha apapun. Saya yakin pasti ada hambatan atau kendala-kendala yang akan kita hadapi. Nah, itu tinggal bagaimana caranya kita mengatasi hambatan itu, kita mensikapi hambatan yang ada dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Bagaimana caranya kita mensiasati juga gitu. Luar biasa ya. Jadi sampai akhirnya sekarang setiap bulan bisa memasok gitu ya akhirnya. Nah, untuk memasok budidaya lele Sangkuriang itu sendiri udah kemana aja? Kalau pasar saya sendiri sih masih kecil, market saya masih kecil, karena emang dari kitanya sendiri belum melebarkan sayap untuk kemana gitu.
kita masih masuk untuk daerah Cileunyi aja, Di daerah Cileunyi dan Cileunyi. Jatinangor gitu. Karena di situ Cileunyi kan sama Jatinangor. Jatinangor merupakan salah satu pusat kota wilayah pendidikan, Iya. ya kan. Jadi di situ tuh emang demand-nya tuh gede. Betul. Jadi emang di Jatinangor sama Cileunyi aja untuk sekarang sih. Tapi kedepannya kita sih pengennya memasok seluruh wilayah Bandung gitu. Selain di daerah Kang Cahyo ini megang budidayanya di daerah Cileunyi. Iya. Nama ininya apa? Kelompok budidayanya itu Situ Mukti ya? Ya, kelompok budidaya Sangkuriang Situ Mukti. Kelompok budidaya Sangkuriang Situ Mukti. Juga bermitra tentunya sama di rekan-rekan yang lain ataupun peternak-peternak lele. Oh ya. Jadi kita sesama kelompok budidaya itu emang harus seharusnya kita bermitra, seharusnya walaupun kemitraan itu tidak secara formal, walaupun itu secara informal, tapi kita tetap harus menjaga hubungan dengan kelompok-kelompok budidaya yang lainnya, karena di situ akan banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan, seperti manfaat sharing-sharing. Oh ini gimana nih cara mengatasi kendala ini, gimana cara kita mengatasi penyakit ini, karena kan ikan lele juga rentan sama penyakit juga, karena di situ tuh dalam satu kolam kita bisa mengisi ribuan ekor. Itu kan rawan banget kalau misalkan kita emang manajemen kontrolnya kurang baik gitu sih. Aduh, luar biasa banget nih ya, Muslimah Soleha masih muda tapi sudah memiliki jiwa wirausaha yang luar biasa, namun tidak melupakan lingkungan sekitar. Jadi peternak-peternak ikan lele juga diraih juga, kemudian mereka bermitra dan mereka sharing informasi, sharing ilmu, jadi nggak pelit ilmu ya. Iya. Subhanallah nih. Nah, kemudian ke depan nih, Kang Cahyo, apa yang Kang Cahyo harapkan dan kira-kira dalam jangka waktu berapa tahun ke depan apa yang ingin dicapai dari usaha budidaya lele Sangkuriang? Kalau harapan saya sendiri, yang pertama tentunya saya ingin memperluas market. Memperluas market itu sendiri kan karena saya katakan sebelumnya bahwa Bandung itu sangat berpotensi. Dari data dari Balai Statistik Kabupaten Bandung sendiri, untuk demand kota Bandung itu sebanyak 8 ton per hari. 8 ton ikan lele per hari, sedangkan supply yang berasal dari wilayah Bandung itu 1,5 ton. Masih 1,5 ton? Ya, jadi sisanya itu kita dapatkan dari kota-kota lain. Nah, di situ itu sangat memotivasi saya untuk terus berkembang dan terus mengembangkan usaha saya ini. Kemudian kedepannya juga, karena di sini demand-nya sangat besar, saya juga ingin mengajak masyarakat lain yang belum atau yang belum punya keinginan, belum punya bayangan, ataupun yang sudah memiliki keinginan dan sudah memulai untuk ayolah kita bareng-bareng gitu. Ayo kita bareng-bareng mengembangkan usaha ini, karena ini tuh sangat berpotensi. Walaupun di situ hambatannya banyak, tapi yakinlah yang namanya usaha itu kalau kita menjalankannya dengan serius pasti ada jalan, pasti ada pasti ada solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi gitu sih. Oke, aduh luar biasa nih. Jadi kalau misalnya nanti penonton atau pemirsa yang ada di rumah ingin menghubungin ke Kang Cahyo, boleh ya? Boleh, ya, boleh. Boleh disebutin nih tempat lokasi budidayanya sama kontak yang bisa dihubungi, silahkan. Jadi kalau untuk lokasi budidaya sendiri itu ada di Desa Cileunyi Wetan. Untuk lebih gampangnya menuju ke sana, tinggal cari aja Villa Pajajaran Permai, kemudian masuk ke villa itu, dan di situ tinggal nanya aja ke satpam, pasti tahu kok satpam di situ atau orang-orang di situ gitu. Atau bisa hubungi langsung di nomor 0857 4233 1251. 1251. Aduh, baik nih Kang Muhammad Nur Cahyo, makasih banyak sharing informasinya, jadi bisa saya sendiri jadi menambah wawasan saya buat ternyata ada potensi bisnis di balik budidaya ikan lele Sangkuriang ini masih besar. Supply-nya masih 1, sekian. Ya. Padahal demand-nya 8 ton ya. 8 ton. Waduh, luar biasa nih. Sukses ya buat usahanya. Mudah-mudahan dapat berkembang lebih baik lagi dan kekosongan 7 tonnya itu bisa disupport sama Situ Mukti. Terima kasih banyak ya. Ya, Muslimah Soleha, demikian tadi perjumpaan kita kali ini. Semoga Anda mendapatkan tambahan ilmu dan Anda mulai bergerak untuk melakukan wirausaha.
dan semoga berhasil. Ya, kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.